Maka sangat rugi Bapak Ibu yang tidak minta ampun banyak-banyak di hari Arafah, walaupun tidak di padang Arafah. Apalagi mereka yang berhaji wukuf di Arafah tidak sukses meninggalkan dosanya di Arafah, justru dosa lama masih dibawa ke tanah air. Itu yang tidak mabrur itu. Yang kelima, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, di tanah Arafah itu penanggalan dosa itu memang real. Kita wukuf itu maksudnya penanggalan dosa. Maka akan Arafah itu bukan hanya itu maknanya. Arafah itu maknanya bau, warna hitam, bau. Kata Arafah itu maknanya itu. Kenapa? Karena orang-orang yang di situ meninggalkan dosa. Maka sangat rugi Bapak Ibu yang tidak minta ampun banyak-banyak di hari Arafah, walaupun tidak di padang Arafah. Apalagi mereka yang berhaji wukuf di Arafah tidak sukses meninggalkan dosanya di Arafah, justru dosa lama masih dibawa ke tanah air. Itu yang tidak mabrur itu. Yang mabrur itu dia sudah bisa meninggalkan dosanya di tanah Arafah atas kualitas istighfar. Kalau berkualitas istighfarnya, tinggallah dosa itu. Saya kasih contoh pendekatan yang lebih sederhana. Kalau deterjennya itu bagus, rinsonya itu bagus, pembersihnya bagus, pasti semua noda dalam baju itu hilang. Karena deterjennya berkualitas. Kalau istighfar seseorang berkualitas di padang Arafah itu, maka semua dosanya dihapus oleh Allah. Dengan sendirinya dia datang ke tanah air seperti bayi, tidak punya dosa. Itulah yang disebut mabrur. Mana buktinya itu? Ya kalau dia tidak punya dosa, pasti kecenderungan dia di tanah air membaik. Gak mungkin. Kalau orang tidak membaik karena masih ada noda dalam dirinya. Nah, sama kita yang berada besok di Tarwiyah dan di Arafah, bersungguh-sungguhlah istighfar di hadapan Allah. Dalam sholat, dalam duduk kesendirian, dalam zikir. Silahkan mohon ampun kepada Allah. Tidak perlu mengkerutkan wajah untuk sekedar mengucapkan kata astagfirullah. Tapi butuh di situ keikhlasan dari sanubari yang paling dalam. Dengan pengakuan dosa-dosa yang ada, mohon diampunkan oleh Allah. Kalau kita lihat syair Abi Nuwas itu sederhananya kata-katanya. Gak apalah berkerut mukanya memohon ampun sama Allah. Ya kan? Ilahi las tulil firdau si ahla. Tuhan, aku bukanlah ahli surga, tapi aku nggak kuat dalam neraka. Ya berarti dia minta sama Allah supaya dia masuk. Dia menyadari bahwa dia tidak pantas masuk surga. Nggak sombong amat lah gitu dengan amal-amalnya ya. Tapi terus terang, ya Allah, aku nggak kuat di nerakamu itu. Ya sama aja dia minta tolong sama Allah supaya dia masuk surga. Di mana di situ? Itu hadir kepasrahan kepada Allah. Jadi kita pun besok di hari Tarwiyah dan di hari Arafah, termasuk terutama tanggal 9 itu, nggak apa-apa Bapak lebih lama di atas sajadah sekedar untuk memohon ampun di hadapan Allah. Iktikadkan aja sedang duduk di Arafah, nggak apa-apa. Apalah salahnya Bapak-bapak hari tanggal 9 itu datang ke Masjid Al-Hidayah ini, duduk di hamparan tikar yang empuk ini pakai AC lagi, lalu kemudian istighfar di hadapan Allah sambil merenung dosa. Tandai saja dosa-dosa itu hilang sama Tuhan. Siapa lagi Tuhan yang mengampuni jika tidak Engkau? Kan kira-kira gitu. Jadi Abi Nuwas begitu. Wala aqwa 'alan naril jahim. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan, janganlah sia-siakan 8 dan 9 Dzulhijjah, itu maksud saya. Besok cari cara minta ampun kepada Allah yang berkualitas dengan cara kita. Seperti kita meminta sesuatu yang kita butuhkan
Di situ ada keseriusan, kejelasan bahasa, ketangkasan dan kecerdasan pikiran, supaya kita mendapatkan apa yang kita minta terhadap orang tempat kita meminta. Mengapa tidak bisa kepada Allah seperti itu? Kira-kira gitu. Dan itu penting menurut saya. Menurut hemat saya, lihat banyak perkataan para ulama. Rasanya setiap kali Tuhan menghadirkan Arafah itu, seperti Allah mengatakan, kusediakan lagi untukmu sarana untuk mohon ampun. Nah, kaulah yang berpikir mau kau sia-siakan atau tidak. Kalau Allah itu maha kejam, sekali aja dibuatnya Arafah, kenapa? Tapi Allah hadirkan berkali-kali. Karena mungkin tahun lalu belum bisa menyadarkan diri. Tahun ini sama dengan bulan Ramadan, tiap tahun dia datang. Sekedar untuk mengingatkan kita kembali bahwa dosa kita ada. Nggak bisa tidak diampuni itu. Karena kalau itu tidak diampuni, hidup tidak berkah, akhirat menjadi sengsara. Nggak bisa kita kemudian menikmati atina fid dunya hasanah wa fil akhirah hasanah. Sementara itu keharusan. Mau atau tidak mau, di dunia ini harus hasanah, di akhirat pun harus hasanah. Siapapun kita, Allah dengan maha kasih sayangnya, dia hadirkan itu Ramadan, dia hadirkan Zulhijjah sebagai tempat-tempat beramal mulia, menghapuskan semua dosa setiap tahun. Masa disia-siakan? Berkali-kali kata maaf itu ada sama anak, sama suami, sama istri. Dihadirkan kata maaf itu, harapannya berubah. Kan gitu, kalau kita punya anak bandel setengah mampus, ya kan, nggak bisa awak sholat husuk dibuatnya, tetap kita hadirkan kemaafan. Apakah itu memanjakan? Bukan. Tapi di hati setiap orang tua pasti ada di ujung lidahnya mengatakan, semoga anakku berubah. Begitulah sayangnya ayah kepada anak ketika dia memberi harapan baru. Begitu juga lah sayangnya Allah kepada hamba ini untuk terus memberi harapan baru, bukan untuk membuat kita lebih bandal. Nah, kalau tidak sadar itu yang disebut kufrun nikmah. Kalau sadar itu yang disebut dengan syukrun nikmah. Nah, itu tergantung kita, Pak. Bagaimana caranya itu, Ustaz? Sering-sering aja ke masjid, sujud, rukuk, sujud, rukuk, lama-lama dihadirkan Allah hidayah. Tapi kalau ke masjid juga jarang, puasa gak pernah, dan di Senin Kamis lewat, maka kapan ada penyadaran? Gak akan pernah ada. Nah, ada 3 menit lagi itu saya lihat, Bapak Ibu, ada khutbah wada, khutbah terakhir Rasulullah. Dia pesan 5. Pertama, janganlah seperti zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu yang paling buruk 3. Pertama, zaman jahiliyah itu saling membunuh. Subur pembunuhan di zaman jahiliyah. Memang hari ini zaman kita modern, tapi ada di zaman modern ini kehidupan jahiliyah. Saling membunuh karakter. Dan itu kadang-kadang berujung membunuh jiwa. Jangan memburukkan setiap orang, jangan menghinakan setiap orang. Jangan cari musuh, kira-kira gitu. Cukuplah di masaku, kata Rasulullah, terjadi permusuhan habis-habisan antara kaum muslimin dengan kaum jahiliyah. Itu khutbah pertamanya. Yang kedua, jangan makan riba secara khusus itu. Kenapa secara spesifik Rasulullah menceritakan riba di khutbah wadaknya? Riba inilah yang merusak tatanan kita. Semua model transaksional kehidupan kita nyaris tersangkut riba. Apa aja transaksinya? Apakah barang atau jasa? Pasti. Sulit kita menghindari riba ini. Makanya secara khusus sebelum Rasulullah meninggal, di khutbah wadaknya dia sebutkan, hati-hati dengan riba. Jangan kita berpikir riba itu hanya ada di perbankan konvensional, perbankan biasa. Enggak.
Riba itu dalam pergaulan kita sehari-hari. Nipu, nokoh, apalagi tipu muslihat. Semua itu riba. Hati-hati. Apakah bentuknya jasa? Kita mau berjasa sama orang, tapi di situ mengandung riba. Kita mau menolong, tapi mengandung riba. Yang ketiga, di zaman jahiliyah itu, kata Rasulullah, nggak ada arti seorang istri perempuan. Di masa Rasulullah, hadir Rasulullah untuk mengangkat harkat martabat perempuan. Hormati istrimu. Di zaman jahiliyah nggak ada. Nggak ada harga perempuan. Tapi di masa Rasulullah itu, kita jaga orang-orang terdekat kita di rumah, pasangan kita. Sebaliknya diminta oleh Rasulullah supaya perempuan menghormati pasangan. Sampai dia bilang dalam hadisnya, kalau terjadi perpisahan, aras pun goyang. Hebat ya. Berarti buruk betul perceraian yang dibuat-buat itu. Bukan tadi perceraian yang karena Allah. Kalau ada perceraian yang dibuat-buat bukan karena Allah, atas dasar yang lain-lain, atas dasar pragmatis, atas dasar karena miskin, karena ini, aras itu goyang. Jangan main-main dengan 3 di zaman jahiliyah itu, 47, 1 menit lagi. Yang kedua, yang ketiga sudah, yang keempat kata Rasulullah dalam khutbahnya, ciptakanlah persaudaraan. Saudara hanya bisa dirajut berlandaskan iman. Ingat itu. Saya satu ibu dengan Pak Manurung, ibu kandung. Kami sama kami ibu kandung. Misalnya ini. Tapi kami bisa bunuh-bunuhan. Berarti persaudaraan itu tidak bisa disandarkan pada rahim ibu kita. Tapi jika kita bersandar pada iman kepada Allah, sekalipun tidak satu rahim, maka agama ini harus menjadi catatan penting supaya kita tetap bersaudara.